Hari ini kita bakal jalan-jalan ke tempat yang super dingin, super kering, dan paling misterius di planet kita. Yap, kita ke Antartika. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari zaman dulu banget, saat Antartika itu masih hijau, sampai kita bahas perannya yang krusial banget buat masa depan kita semua. Oke, pemberhentian pertama, kita putar balik waktu jutaan tahun ke belakang. Ke masa di mana Antartika itu, wah beda banget sama yang kita bayangkan sekarang. Kalau kita ngomongin Antartika, yang kebayang pasti hamparan es kan? Tapi apa iya dari dulu selalu begitu? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Lihat deh perbedaannya, jauh banget. Sejarah geologinya nunjukin kalau dulu itu Antartika adalah dunia yang hijau subur, penuh hutan hujan, dan ada kehidupannya. Termasuk dinosaurus kayak Cryolophosaurus, fosilnya bahkan ketemu di sana, beku. Oke, sekarang kita loncat jauh ke depan. Ke zaman di mana manusia mulai penasaran sama ujung selatan bumi. Mereka mencari daratan misterius yang disebut Terra Australis atau Tanah Selatan. Nah, ini dia yang disebut zaman heroik eksplorasi, monen yang gila-gilaan, di mana para penjelajah itu balapan. Bukan cuma sama penjelajah lain, tapi juga sama alam yang kejam banget. Tujuannya, ya jadi yang pertama memetakan daerah ini, dan pastinya yang pertama menginjakan kaki di Kutub Selatan. Terus, sebenarnya di sana tuh kayak gimana sih? Bisa dibilang Antartika itu benua yang isinya semua hal yang paling ekstrim. Coba bayangin ya, minus 89,2 derajat Celcius. Itu suhu alami paling dingin yang pernah tercatat di muka bumi. Lokasinya di stasiun Vostok. Biar kebayang, ini tuh jauh lebih dingin daripada es kering. Dan itu baru suhunya. Di bawah kaki kita, ada lapisan es setebal rata-rata 1,9 km. Lapisan es raksasa ini nutupin hampir seluruh benua, 98%-nya. Saking beratnya, daratan di bawahnya sampai amblas loh. Nah, ini yang aneh. Walaupun isinya es semua, Antartika itu secara teknis adalah gurun terbesar di dunia. Loh, kok bisa? Karena curah hujannya atau saljunya itu rendah banget. Makanya Antartika jadi tempat terdingin, terkering, dan paling berangin sedunia. Dengan kondisi se-ekstrim itu, kita mungkin mikir nggak ada yang bisa hidup di sana kan? Tapi, jangan salah. Kehidupan itu nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang dengan cara-cara yang luar biasa. Ini dia faktanya. Hewan darat asli terbesar di Antartika itu bukan penguin, apalagi beruang kutub, itu kan di kutub utara. Tapi, serangga kecil ini, namanya Belgica antarctica. Panjangnya cuma beberapa milimeter. Keren kan? Sebenarnya sih, kehidupan yang paling ramai itu ada di laut sekitarnya. Ada penguin, anjing laut, paus, semuanya bergantung sama satu makhluk kecil namanya krill buat makanan. Tapi, bahkan di daratannya pun kehidupan mikroskopis itu bisa bertahan di kondisi yang nggak masuk akal. Sampai ada bakteri yang ditemukan hidup jauh di bawah lapisan es. Oke, pertanyaan penting nih. Siapa sih yang punya Antartika? Siapa yang berkuasa di sana? Jawabannya, bikin benua ini jadi tempat yang unik banget di dunia. Dulu, ada 7 negara yang ngajuin klaim wilayah di sana. Beberapa klaimnya bahkan tumpang tindih, wah bisa jadi rebutan. Tapi, untungnya ada satu perjanjian hebat yang bikin semua klaim itu dibekukan untuk sementara waktu. Nah, benua ini diatur sama yang namanya Perjanjian Antartika tahun 1959. Isinya keren banget. Antartika itu jadi cagar alam buat ilmu pengetahuan, nggak boleh ada militer, dan didedikasikan buat perdamaian dan kerjasama. Ini tuh contoh langkah kerjasama global yang beneran berhasil. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal lihat gimana nasib benua yang jauh di ujung dunia ini ternyata nyambung banget sama nasib kita semua. 90%. Itu bukan angka kecil. Itu adalah persentase es seluruh dunia yang ada di Antartika. Bisa bayangin kan betapa besarnya kulkas raksasa ini dan seberapa penting pengaruhnya buat iklim dan permukaan laut kita. Dan datanya cukup bikin was-was. Es di sana itu mencair dengan cepat. Kecepatannya dalam beberapa tahun terakhir itu 5 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun 90-an. Ini bukan lagi sekedar perubahan pelan-pelan, tapi percepatan yang drastis. Fakta yang satu ini aja udah cukup buat nunjukin kenapa kondisi Antartika itu bukan cuma urusan orang sana. Ini urusan kita semua. Urusan tiap kota atau desa yang ada di pinggir pantai di seluruh dunia.
Nah, di akhir perjalanan kita ke ujung dunia ini, ada satu pertanyaan besar. Antartika itu menyimpan 70% dari seluruh air tawar di dunia. Jadi, apa nih tanggung jawab kita bersama buat menjaganya? Karena masa depan es, ya ada di tangan kita semua.